Selamat pagi, Pak Roto ya. Pagi. Salam aja. Minal aidin wal faidin. Oh, kayak gini. Mohon maaf lahir batin. Kok habis gini ya? Enggak apa-apa lah ya. Yang penting kita kan maaf lahir batinnya ya. Mumpung masih bulan Syawal. Baik, kita akan jumpa lagi untuk kegiatan pada kali ini. Sebelumnya kita juga pernah jumpa. Kapan Mas? Kemarin ya. Sama mesti guyonan. Pas Riaya kemarin. Pas Riaya ya. Kalau orang Jawa ngomong bahasa Jawanya adalah Rioyo. Kalau bahasa Indonesianya Riaya. Riaya. Enggak apa-apa. Rada watuk kena Riaya. Ada HR? Ada THR buat saya? Alhamdulillah ada. Ada ya. Bisa diambil di rumah Pak. Di rumahnya siapa? Di rumahnya masing-masing. Ngomong-ngomong terkait dengan Syawal dan lain sebagainya, ini kan bulan Syawal ini adalah bulan-bulan mendekati kegiatan yang menumpuk. Menumpuk itu dalam artian gini. Ini mungkin bagi orang tua ya mungkin bertepatan dengan PPDB atau masa-masa di mana anak itu mau sekolah. Bagi yang punya anak ingin sekolah. Kalau yang SD itu kan mungkin naik kelas, tapi bagaimana kalau yang setelah lulus SD di tahun ini atau lulus SMP di tahun ini kan sudah mempersiapkan mau sekolah kemana. Nah, kalau ngomong-ngomong PPDB ini Pak, ini saya ngomong PPDB penerimaan peserta didik baru gitu. Mungkin ada yang bisa dijelaskan. Tapi sebelumnya Pak Roto ini wakasek kesiswaan di salah satu SMP swasta, SMP Wijaya Putra, betul Pak ya? Betul Pak. Betul Pak. Pak resmi banget katanya. Wong ya ketemu wingi saiki betul Pak ini. Burak-burak. Oh iya, ben bayaran jangkep Pak. Oke, gitu Pak. Kembali lagi ke fenomena PPDB. Sekarang kan zamannya PPDB. Apa yang Anda lihat di PPDB untuk beberapa tahun terakhir ini? Nggih, Pak Jo. Terima kasih Pak Jo. Mas aja. Mas. Apa Mister? Gak pantas. Bang ya? Iya, Bang. Ya, Bang. Gini Bang, untuk fenomena setiap tahunnya ini kan kegiatan rutin ya untuk wali murid, untuk orang tua yang memiliki siswa pun ke TK, SD, SMP, SMA dan bahkan kuliah itu setiap tahunnya kan ada fenomena seperti itu. Nah, di mana beberapa tahun ke belakang dan ke depan itu banyak orang tua yang galau tentang beberapa tahun ke depan aja sudah galau. Iya, ini kan mau ini ya. Oh, iya. Berarti mempersiapkan kegalauan. Biarpun dia masih kelas 2, dia berpikir loh besok PPDB-nya kan seperti ini lagi, galau karena ada beberapa kebijakan dari Dinas Pendidikan Kota gitu loh. Contohnya seperti zonasi, itu galau Pak tentang zonasi itu gitu loh. Karena ada beberapa wilayah yang tidak terjangkau oleh sekolah-sekolah negeri. Nah, itu solusinya gimana kalau misalkan enggak? Ini untuk masalah PPDB ya, di sini kan ada beberapa alur ya yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota, khususnya di Surabaya. Ada beberapa. Yang pertama ada jalur prestasi. Prestasi itu ada prestasi akademik, ada prestasi non akademik. Yang kedua ada jalur mitra warga. Ini khusus bagi orang-orang yang kurang beruntung. Mitra warga itu iya. Gimana? Ini kalau bahasanya ya mohon maaf ya, kurang mampu Pak Jo. Tapi hanya di sekitar lingkup ya, sekolah tetap juga sekitar sekolah. Kalau luar dari jangkauan gitu? Itu tergantung kuota Pak Jo. Jadi kuotanya kalau terpenuhi di sekitar itu ya sudah tutup karena di negeri itu ada kuota, arti persentase pagu. Oke, misalkan nih, contoh kuotanya untuk mitra warga itu 10 misalkan. Ternyata di warga sekitar sekolah itu mampu semua. Boleh mengambil yang jauh. Boleh. Oh, jadi kan dari jarak dulu. Tetap zonasi. Iya, kan nanti ada pendaftaran melalui jalur mitra warga kan. Sekarang itu bahasanya itu apa? Siswa warga MBR itu. Yang kurang MBR. Apa itu? Masyarakat berkebutuhan rendah. Berpenghasilan rendah. Iya, itu kan. Kalau saya kan berkebutuhan khusus gitu loh. Yang apa? Yang dimana dengan adanya seperti itu kan nanti bisa mengajukan dari dinas sosial mendapatkan sebuah surat rekomendasi untuk sekolah jalur MBR. Jadi yang MBR itu ke dinas sosial dulu. Iya, prosesnya. Setelah itu hasil dari dinas sosial untuk mendaftar secara online jalur MBR melalui Dinas Pendidikan Kota. Jadi jalurnya seperti itu, ada zonasi itu kan tergantung kuota juga. Ada sekolah yang 500 meter sudah habis kuotanya, ada yang 1 kilo habis, tergantung wilayah. Warga cilik-cilik ya. Iya, kendalanya apa? Ada beberapa wilayah itu enggak dapat zonasi karena jauh dari sekolah yang diharapkan itu, sekolah negeri.
Itu selain apa jalur zonasi, jalur mitra warga itu. mitra warga. Ada lagi jalur-jalur yang lain. Jalur itu Pak Jawa tentang perpindahan tugas. Jadi bagi bapak orang tua yang dinas, orang tuanya. orang tuanya misalnya pegawai apa? Sipil ASN ya, ASN ya. Itu bisa menggunakan. Misalnya polisi ya, contohnya ya, kan ada beberapa siswa kita yang polisi. Pindah tugas ke daerah tersebut. Itu bisa menggunakan jalur. Berarti kan percuma dong kalau misalkan anak-anak sekolah sepinter-pinter sepinter apapun kalah dong sama zonasi. Kan ada jalur yang prestasi Pak. Ono mana jalur prestasi? Prestasi non akademik maupun akademik. Jadi bagi siswa yang memiliki prestasi non akademik seperti atlet itu ada khusus jalurnya. Non akademik ya. Yang akademik menggunakan nilai rapot Pak. Jadi nilai rapotnya itu ada prioritas. Ada. Jadi dibagi beberapa persen kuotanya antara jalur prestasi non akademik dan ini ada jalur seperti tadi apa? Titipan. Zonasi. Pernah sorry. Ini terlepas dari sini ya. Saya pernah dengar gini. Ini mungkin terjadi beberapa tahun yang lalu atau mungkin hanya sekedar isu atau rumor itu ono sing istilahnya salah gini tak titipno koncoku gitu. Ada Pak, serius saya pernah dengar kayak gitu. Ini agak rawan ini menyampaikannya ini. Enggak ada, tapi entah itu benar apa enggak ya, mudah-mudahan itu salah ya Pak ya. Mudah-mudahan itu salah karena memang sesuatu yang belum tahu atau belum tentu kebenarannya kan bisa jadi itu hanya sekedar rumor berita kosong gitu loh. Ini saya sampaikan pengalaman Mas. Pengalaman. Saya kan selama ini kan menjabat di SMP Wijaya Putra khususnya ya, ketua PPDB Pak. Saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Oh ada berarti ada. Gitu. Fenomena seperti itu ada ya? Ada. Ini saya sampaikan aja ya, ini bukan tadi saya tidak menyebutkan merek ya. Ini ada pengalaman saya. Di SMP Wijaya Putra kan kalau menerima siswa baru kan kita batasi maksimal 30 siswa per rombel. kelas, ya. Oh iya, per kelas. Pada saat itu sudah penuh, sudah tutup. Akhirnya ada calon siswa yang mendaftar ke saya pribadi, tapi kami mohon maaf kami tutup ya. Terus beberapa hari lagi ada yang telepon saya. Oh ternyata fenomena apa rumor-rumor seperti itu ada ya ternyata. Kalau pengalaman saya pernah mengalami hal seperti itu. Pernah. Tapi kan bukan berarti tiap PPDB ada. Nah, itu kan ada beberapa aja. Mungkin karena mungkin keluarga yang pengen sekolah di Wijaya Putra ternyata daftarnya terlambat karena menunggu pengumuman di sekolah negeri dulu gitu loh. Karena kita sudah penuh, itu ada gitu loh. Akhirnya kita komunikasi dengan kepala sekolah, akhirnya ada beberapa kelas yang isinya 32. Gitu. Akhirnya seperti itu. Boleh ya gitu ya. Tapi dengan syarat dan ketentuan yang maksudnya nggak seenaknya gitu, nggak seenaknya tetap ada komunikasi. Tetap nggak seenaknya gitu ya, tapi ada memang ada syarat dan ketentuan yang berlaku juga gitu ya. Minta tolong, ini juga anak bangsa, akhirnya kita komunikasikan karena dia juga belum sekolah di mana-mana ya. Oke. Kalau misalkan karena kan di negeri pun juga sudah tutup semua gitu. Ya kan memang kan kalau ngomong jumlah sekolah sama warga kayaknya memang iya kalau diterima di negeri semua ya enggak cukup. Enggak cukup ya, enggak sekolah mungkin swasta juga, aja sama jumlah sekolah negeri ya banyak sekolah swasta di Surabaya ini. Di SMP misalnya. Di SMP kan sekolah negeri mungkin ada SMP sampai 64 SD. SMP. SMP swasta 400-an jumlah SMP swasta di Surabaya. 400 sekolah. Itu termasuk yang SMP yang yang berbackground religi, agama. Oh ya, itu semua. Ada ya termasuk ya. Oke, kayak gitu. Nah, kalau ngomong kan mungkin itu hanya sekedar fenomena yang terjadi, pengalaman jenengan gitu ya. Kalau ngomong di Wijaya Putra sendiri nih. Nah, apakah juga menerapkan zonasi? Kalau di SMP Wijaya Putra tidak ada zonasi, Pak. Tidak ada ya. Berarti semua bisa daftar di situ. Semua bisa daftar. Nah, dengar gini, Pak. Dengar loh. Ada kalau misalkan daftar sekolah di Surabaya, maka domisilinya atau tempat tinggalnya harus di Surabaya. Itu kan untuk berlaku di sekolah negeri, Pak. Oh, kalau swasta enggak? Swasta enggak.
Di Wijaya Putra juga enggak? Wijaya Putra ada beberapa siswa kami yang dari luar kota juga ada. Gresik khususnya karena kan kita juga berada di perbatasan ya. Jadi ada beberapa siswa kami yang rumahnya dan kakaknya di luar Surabaya. Oh gitu. Boleh ya di sini? Boleh ya. Kalau kebijakan di negeri memang enggak boleh. Nah, mungkin ada informasi untuk teman-teman atau barang siapa yang misalkan pengen tahu nih di Wijaya Putra. Caranya ya apa daftarnya? Ya, ini kalau di Kalau ngomong Wijaya gitu kan Putra, alur ya, alur. Pendaftaran. Alurnya SMP Wijaya Putra Jadi, apakah sama dengan SMP-SMP yang lain? Ya, jadi beda karena kami lembaga swasta. Untuk alurnya Bapak Ibu yang mau bergabung di lembaga kami itu bisa berkunjung ke sekolahan dulu. Berkunjung ke Datang ke sini dulu. ya untuk melihat fasilitas dan lain-lainnya. Harapannya mengajak calon siswanya biar tahu kondisinya gimana sih sekolah Wijaya Putra seperti itu. Oke. Setelah itu kalau memang sudah yakin bisa langsung melakukan pembelian itu, Pak. Biaya pendaftaran. Ada biaya pendaftaran. Di sini setelah membayar biaya pendaftaran dapat sebuah kwitansi dan di situ ada tokennya untuk mengisi formulir secara online. Oh, formulirnya online. Ya. Berarti formulir itu nggak bisa diisi kalau nggak ada tokennya tadi. Nggak bisa. Makanya syaratnya ya harus bayar biaya pendaftaran dulu. Setelah itu ada kwitansinya, di situ ada tokennya untuk mengisi formulir secara online. Oke. Setelah mengisi itu ada namanya yaitu alur berikutnya yaitu wawancara dengan calon siswa, Pak. Calon siswa ya. Kalau kita sudah wawancara dengan calon siswa, setelah itu baru melengkapi administrasi yang lain. Seperti biaya uang masuk, ada syaratnya apa aja selain biaya gitu? syarat biaya yang administrasi yaitu fotokopi KK sama fotokopi akte kelahiran. Itu sementara, untuk yang lainnya bisa menyusul. Jadi yang kita akte kelahirannya siswa tersebut atau ya, calon siswa, akte kelahiran calon siswa dan KK. Ini akte kelahirannya dulure tak koncone gitu. Kan siapa tahu seperti itu. Ternyata kalau ngomong-ngomong terkait dengan kesini pendaftaran, alur seperti itu melunasi administrasi. Nah, kata-kata melunasi ini kira-kira piro gitu Pak? Berapa biayanya? Kalau ngomong angka kan repot aja ngomong angka ini. Jadi untuk biaya yang ada di SMP Wijaya Putra khususnya itu karena di sini kan ada SMP, SMA dan SMK ya. Itu biayanya juga beda. Yang di SMP yang karena saya juga ketua PPDB di SMP. Jadi biaya pendaftaran yang pertama yaitu 500.000 Pak. Jadi ini SMP loh ya? SMP. Jadi pembayaran biaya pendaftaran itu 500.000, kita dapat token. Token buat ngisi formulir. Habis itu ada wawancara, setelah itu kalau memang sudah dianggap layak untuk di SMP Wijaya Putra, habis itu melakukan pembayaran pelunasan yang lain, yaitu biaya masuk. Biaya masuk di sini ada 3 gelombang. Tapi kali ini sudah memasuki gelombang ketiga, Pak. Kok gelombang ketiga? Nah, gelombang pertamanya kapan? Gelombang pertama itu bulan Januari Februari, Pak. Januari Februari, gelombang kedua Maret April. Mei Juni masuk gelombang 3. Nah, biaya masuknya ini tiap gelombang beda-beda. Ya, bulan Januari Februari itu untuk tahun ini ya, tahun 2022-2023 yaitu sebesar 2 juta. Gelombang pertama. Yang kedua 2.500.000. Habis itu sekarang gelombang 3 yaitu 3 juta rupiah. Selisih 500.000 ya? Iya, tiap gelombang selisih 500.000. Lumayan itu. Kalau gelombang 1 ke gelombang 3 1 juta selisihnya. Lumayan. Iya. 1 juta misalkan ditumbas pentol. Sak cirenge ya. itu mungkin bisa kulaan ya. Dan untuk SPP per bulannya, Mas. Jadi setelah bayar itu ada namanya biaya SPP per bulannya di sini 450.000 per bulan. Selain itu ada biaya lagi, Pak? Ada satu lagi yaitu namanya biaya pengembangan. Ini biaya yang dikembalikan ke siswa juga untuk kegiatannya anak-anak, mulai dari fasilitas, mulai dari kegiatan juga anak-anak sudah free, Pak. Jadi ekstra ya. Di sini kan ekstranya kan banyak. Itu anak-anak free semua, Pak. Nggak bayar gitu. Karena ekstranya di sini sangat banyak. Gitu. Ekstra sangat banyak. Apa aja banyak ekstra? Yang pertama ada beberapa ekstra ya. Ada ekstra futsal. Nah, ini yang ekstra olahraga. Olahraga yang di lapangan ada futsal, ada bola voli, bola basket, ada panahan, ya. Ada yang seni, ada musik, gitu. Ada gear,
ada jujitsu juga ada, dan yang lainnya banyak. Oke. Dan ada beberapa bakat anak yang tidak ada ekstranya kita support. Contohnya seperti kita pernah memiliki anak atlet renang, Pak. Oh, nggak ada ekstranya. Nggak ada ekstranya karena kita nggak punya kolam renang. Ya kita kerjasama dengan klub. Gitu. Klub renang. Oh, kita kirain klub apa? Minuman. Enggak pasti. Kita komunikasi dengan klub. Itu kan iklan, klub minuman itu kan iklan, air mineral, aduh. Jadi, apapun minat bakat siswa yang ada di SMP Wijaya Putra, insya Allah kita akan support. Kalau ngomong-ngomong masalah support ini dan biaya segitu besarnya, enggak ya? Kalau ngomong biaya enggak. Lek ngomong besar kan ini Pak Jo. Relatif seperti ini Pak Jo. Ngopi ya Pak, ngopi nang warung songo-songo. Endi warung songo-songo? Ya. Warkop. Nang coffee break. Tanggo sebelah itu. Habis itu nang kafe ku. Nang Starbucks ya. Kan podo kopi nih Pak Jo. American Black Coffee. Tiba kopi ireng. Harganya 3.000, 5.000, 30.000, ada bahkan yang 100.000. Cuman hanya kopi. Sama kopinya. Mahal, Honda. Saya pernah yang harga 50.000 pernah. Yang 3.000 juga pernah. Ngomong mahal enggak, tergantung kan posisi kita di mana kan gitu. Kalau kita ngopi di warung 10.000 ya mahal. Tapi kalau kita di kafe 10.000 murah ya 10.000 ya. Nah, ini yang kita makanya kalau ngomong WP mahal loh. Rasakno sih. Ya ini lah. Cuman gini Pak, kalau misalkan gini mungkin ada nggak di WP misalkan contoh program beasiswa kita ada nggak? Oh ada Pak, di Wijaya Putra ada beasiswa. Ini kan mungkin misalkan banyak anak yang tanya, ini WP larang ono beasiswa gak gitu ya? Tahun kemarin Pak Jo, kita menerima 9 siswa ya, kelas 7 siswa baru ya. Itu free, nggak bayar. Tahun kemarin ya, belum tahun depan ini ya, tahun 2000. Oh berarti yang sekarang kelas 1? Kelas 1, itu ada 9 anak yang mendapatkan beasiswa kerjasama dengan dinas dan beberapa perusahaan, 9 anak, tidak bayar sama sekali. Dan juga ke kantin? Apa? Kantin tidak bayar karena tutup kantinnya kan. Oh iya sih. Kok koperasi bayar. Ya. Koperasi bayar ya bener ya. Jadi seperti itu. Ada juga yang mohon maaf ya, yang anak yatim piatu itu ada beasiswa sebesar 50% potongan SPP. Oh itu ada sendiri di Wijaya Putra. Jadi kami juga memperhatikan anak-anak yang kurang beruntung lah untuk seperti itu. Jadi ada yang kurang mampu kita support. Ada beberapa juga yang prestasi juga sama. Ada kita punya siswa atlet berprestasi tingkat nasional, kita free kan SPP-nya. Oke, kayaknya seru juga ini. Jadi kita enggak hanya menerima reguler, tapi ada beberapa yang ada jalur prestasi juga kita akan kasih perlakuan khusus lah untuk anak-anak yang berprestasi dan kurang mampu. Ada ini enggak link untuk informasi pendaftaran? Ada, kalau mau lihat link PPDB di alamat web sekolah kami yaitu www.wijayaputra.sch.id www.wijayaputra.sch.id itu web sekolah. Di situ banyak. Ya, tapi kalau mau melihat aktivitas anak, aktivitas kegiatan di IG-nya sekolah juga ada. Instagram sekolah SMP khususnya. Apa itu namanya? _SMP Wijaya Putra. SMP Wijaya Putra. Itu aktivitasnya bisa dilihat di situ. Oke. Kalau misalkan gini nih ada yang mau tanya-tanya ke jenengan, boleh nggak di-share nomor HP? Nomor HP? Iya. Boleh. Berapa nomor HP-nya? Nomor HP saya, mungkin kalau ada yang pengen tanya-tanya ya lebih jauh lagi ya, bisa. Minimal saya yang akan tanya nantinya. Dia siapa ngerti kan untuk potongan biaya. Tak daftar ponakanku. Gratis sih, kudu prestasi sih. Nomornya yaitu 0851 00 2626 31 31. Si lali aku. Tak catet sih. Sepurane nggo HP ya. 08 51 0851 00 00 2626 31. Langsung menghubungi Pak Roto ya? Oke, monggo. Jadi kalau mau bertanya-tanya lebih jelas bisa menghubungi nomor tersebut. Oke. Thank you Pak Roto, ini tak share. Oke.
kayaknya perbincangan kita seru juga dan besok kalau misalkan saya ingin undang Anda lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi masih bersedia? Ya ono hitungan aja. Hitungan nih. Maksudnya hitungan waktu Iya, dipasno. Iya, sampai kalau ada saya sibuk ya mohon maaf. gitu. Bukannya enggak mau ndak. Gitu Karena ya. sibuk. Keren jenengannya. Ya mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa bersua kembali tentunya dalam kondisi sehat walafiat ya kan. Dan juga mohon maaf untuk program kali ini saya sedikit bertanya-tanya tentang PPDB baik PPDB secara umum maupun dari Sekolah Wijaya Putra. Hanya itu yang mungkin bisa saya tanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya kita sama-sama. Oke, terima kasih Pak Roto. Ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, thank you.